Nah, ini sebenarnya langkah-langkah yang mengarah ke sana. Langkah-langkah yang mengarah ke singularity. Pertama, something we already do, augmentation. Augmentation is adding to your brain. This is adding to your brain. Nulis di kertas itu actually adding to your brain, of course, gitu. Nulis di papan tulis itu adding to your brain. Nyatet di sini apa? Tulisan is adding to your brain. That's true. Tapi kalau misalnya sekarang yang terjadi adalah we're starting to accelerate that process. Dulu bertahun-tahun orang nulis aja. Jadi istilahnya kita masih di tahap di mana si grafik yang tadi itu masih lurus. Makin lama makin naik kan. Nah, kita di titik di mana kita makin naik adalah dengan augmenting ourselves with our gadgets. Kita sekarang punya semuanya punya gadget. Lo punya BB semua, atau Android atau at least a phone. Lo bisa dikontak di mana aja. Lo bisa tiba-tiba nge-google di tengah-tengah gue lagi ngomong, bener nggak sih, what's this bullshit gitu, beneran nggak sih 5 in 5, what the heck gitu. Lo bisa melakukan itu. Nah, augmentation ini sekarang interface-nya masih bego, interface-nya masih touch, interface-nya masih nyentuh-nyentuh dan segala macam. Dan itu masih, it's separate from you, it's a screen in front of you. Sebenarnya, when you talk about augmentation, yang menarik adalah pada saat kita udah nempelin semuanya, either pikiran lo atau segala macam, ke situ, of course gitu. Tapi Siri is starting to do that. Orang yang pakai Siri dengan benar, dengan iPhone 4S, lo pasang, dan lo ngomong aja sama dia gitu. Ada apa, ngomong. Nanti itu seakan-akan it's part of your mind. It's your exocortex. Kalau di otak ada yang namanya neocortex kan? Cortex baru. Ada yang luar lagi, exocortex. It's starting to be developed. Kalau dulu exocortex nggak bisa tulisan nggak bisa dibilang exocortex. Karena itu too slow. Aksesnya susah segala macam. This is starting to get faster. It gets faster and faster and faster. Dan itu augmentation. Jadi maybe you say you're turning yourself into cyborgs. Mungkin benar, tapi basically gini, lo misalnya satu kantor di tahun 2016. Cuma lo yang nggak pakai augmentation. Yang lainnya pada pakai semua. Kira-kira kerja lo bakalan yang paling bagus atau yang paling bego? Lo bakalan paling hancur. Kalau lo yang paling hancur, lo nggak bakalan bisa kerja lagi. It's natural selection, man. Lama-kelamaan, orang-orang yang nggak pakai, they're going to be dinosaurs, they're going to be extinct, bisa dibilang. So augmentation is going to go on. Gitu. Dan karena sekarang kita udah memakai augmentation, pelan-pelan meningkat, itu mudah gitu, bisa. Why is it adopted? Because if you don't, you lose. Gitu. Sekarang gue udah mulai ngerasain sih sebenarnya. Di mana di dalam kantor udah benar-benar tanpa ThinkPad, tanpa barang gede ini, gue nggak bisa hidup. Benar-benar nggak bisa. Lebay sih, men. Lebay sih. Lebay. Sekarang mungkin nggak, tapi nantinya gitu lah. Ya, nanti gue mati deh. Kedua, Siri yang tadi, artificial intelligence, berhubungan erat dengan ini. Artificial intelligence, ada yang bilang artificial intelligence, gue lebih suka artificial intelligence karena itu menunjukkan intelektualitas. Exocortex yang tadi, cloud cortex juga bisa, ada yang nyebutnya kayak gitu juga. Tapi itu berhubungan sama teknologi cloud, which is mungkin iya, mungkin enggak. Upload simulation. Nah, ini yang menarik, yang tadi udah ada patennya tadi dari IBM, itu kita bisa mensimulasikan otak manusia di dalam komputer. Tapi of course it's just a thesis, right gitu. Itu paten, belum dijadiin beneran. Tapi it's going to. Nah, pada saat lo bisa mensimulasikan otak lo di dalam sebuah komputer, semakin cepat itu komputer, semakin cepat lo mikir. Kalau sekarang yang kucing tadi yang udah disimulasikan dalam komputer, kecepatannya 3 kali lebih lambat daripada kucing beneran. Kecepatan mikirnya. Tapi kalau misalnya dia makin cepat, dia bakal 3 kali lebih cepat dong gitu. Nah, itu kalau kucing. Kalau manusia dimasukin ke dalam situ, gue misalnya manusia yang diupload ke dalam komputer pakai teknologi IBM gitu, masuk gitu gue bakal mikir, gue harus lebih cepat. Gimana caranya gue lebih cepat? Gue belajar tuh di dalam komputer itu, gue belajar. Oh, gimana caranya gue bikin diri gue lebih cepat? Mungkin pertama gue mikirin software gue. Ini antivirusnya gue matiin deh gitu. Ini gue cepetin deh, ini gue cepetin. Lama-lama gue mikirin hardware gue. Gue coba, oh ini nambah memori. Lama-lama gue mikir struktur prosesor gue. Gimana caranya prosesor gue lebih cepat. Dan itu
runaway-nya singularity. Ketika otak manusia masuk komputer dan komputer makin cepat gara-gara manusia ngubah kutu komputer supaya lebih cepat, intelijensia manusia yang di dalam komputer bakalan jauh lebih cepat juga. Jadi yang tadi singularity yang satu exponential growth ketemu sama exponential growth, itu exponential growth yang sangat tinggi. Bahkan bisa dibilang it's infinite intelligence yang dicari. Oke, when you upload someone to a computer, dia bakal nyari cara untuk hidup dong. Dia bakal nyari cara untuk jadi lebih baik. Satu-satunya cara, kalau misalnya gue udah masuk komputer, satu-satunya cara gue bisa hidup lebih baik adalah mempercepat my computing environment. Gue nggak mau bego, gue nggak mau kalah sama manusia-manusia yang di luar. Gue mau lebih cepat. Gue mau kalian mikir 1 tahun nggak dapet solusinya, gue mikir 2 detik udah dapet. Dan itu bisa kejadian. Nah itu artinya apa? Yang lain tuh bakalan subhuman, yang lain itu nggak bakalan dianggap manusia sama yang ada dalam komputer. Because you're all just so stupid. Nah itu singularity. Itu sebenarnya. Kalau yang AI yang akhirnya jadi sangat pintar, benar. Tapi asal-usul AI itu juga manusia. That's the point actually. Kita bukan ngomongin soal masa depan AI, kita ngomongin masa depan kita. Dari situ kita akan misalkan antara manusia baru dengan manusia purba. Oke. Orang-orang yang orang sekarang tuh yang mengejut ketinggalan. Oke. Jadi manusia baru. Lama-kelamaan AI itu akan mengembangkan decision maker sendiri. Iya. Setelah itu mereka bisa hidup tanpa kita. Iya. Biar kita punah. Terus kenapa kalau punah? Sebenarnya kalau gue bilang bukan punah sih. Kita berpindah. Gini, coba. Kita semua di sini spiritual nggak? Do you believe in the soul? Nggak ada kan? Ya udah, oke. If you don't believe in the soul, do you believe in the mind? Do you believe in the mind? Oke. What are you? You are your mind. You are not your body. You are your mind. Kalau misalnya manusia yang kulit dan tulang dan segala macam ini udah pada mati semua, tapi lo masih hidup sebagai pikiran lo, itu apa berarti manusia itu punah? Nah, itu dia, ketika sudah jadi seperti itu, kalau gue pikir ya, kalau udah jadi kayak gitu, sebetulnya kaum robot itu nantinya udah nggak perlu lagi pikiran manusia, mereka akan bisa sendiri. Tadi kan gue ngomong kita sama kami ya. Kalau gue ngomong kami, gue ngomong kami para robot, mungkin bakalan tetap ya kalian boleh hidup sebagai pet mungkin kalaupun enggak juga you guys die is okay. We still have your simulations, kita bisa bikin lo kapan aja. Karena gini, ketika kita bicara mindahin pikiran kita ke komputer, menurut gue boleh kita pindahin pikiran, tapi kita membuat sebuah mesin yang pikirannya sama persis dengan kita. Itu sama prinsipnya dengan teleportasi. That's true. Tapi gini nih, bedanya dengan teleportasi adalah satu, when you put yourself in the machine, memang lo cuma tercopy. That's true. Because lo tau lah, orang komputer kan namanya file itu cuma bisa ke copy, nggak bisa benar-benar dipindah kan. Sebenarnya di copy kan, dibaca, ditulis, baca, tulis. That's copying. Kalau lo masuk ke dunia itu emang you're going to be copies. That's true. Nah, tadi yang soal consciousness itu menarik tuh. Itu kemarin akhirnya ngomongin soal consciousness akhirnya. Kalau lo misalnya gini, lo upload yourself to a computer, you're still here. Unless you die, unless you get killed, right gitu. Ya kan? Karena tercopy kan gitu. Ada gua di sini, ada gua di situ. Yang gua di sini bilang, gua tuh pandu gitu. Gua di sini bilang, gua yang pandu, gua yang duluan sih gitu. Tapi dua-duanya bilang hal yang sama. Berarti di situ nggak masalah kita nggak bisa punya tangan seperti ini, kaki seperti Oh, itu simulasi, itu sih gampang kalau itu. Itu bisa, you're inside the computer. Sensory artifact lo segala macam itu bisa dikontrol sama komputer ya. Komputernya bisa nunjukin lo apa aja. Lo bisa berubah jadi apa aja. Lo bisa jadi monyet, lo bisa jadi babi. Kalau dari informasi analog tersebut itu bisa di mapping ke arah digital information, sebenarnya bisa. Jadi ada dua cara untuk mensimulasikan ini. With a very smart computer, lo bisa ngesimulasiin secara fisik seluruh otak. Jadi secara physical simulation. Dengan komputer yang tidak terlalu, kalau komputernya memang arsitekturnya kayak otak manusia, lo bisa bikin otak manusia benar-benar wiringnya di dalam sebuah komputer. Itu dua hal itu yang bisa dilakukan sih. Jadi arsitekturnya di copy atau lo secara fisik ngopi seakan-akan ada dalam komputer. Kayak gitu. Ini tadi menarik loh, Ntar. Gue pengen ngobrol nih. Yang Inception kenapa?
Jadi ketika kopis-kopis dari kita itu memiliki consciousness sendiri dan pengen membuat teknologi yang ibaratnya bagi kita adalah robot, bagi mereka adalah robotnya robot, dan mereka memikir kalau kita bikin robot punya robot, berarti kita mati dong. Nah, karena consciousness-nya hilang. Nggak juga sih. Ntar, what? Do you believe in the soul? Do you believe in the soul? No. Do you believe in consciousness? Yes. Shame on you. The consciousness is an illusion sebenarnya. Jadi itu that's the basis of everything. Lo kalau misalnya lo ngelihat desktop komputer itu kan sebenarnya dalamnya lebih dalam dari itulah gitu. Ada user interface-nya memang bikin kita ngerti gitu artinya apa gitu. Tapi the thing is consciousness is exactly like that. Banyak yang kejadian di sini mungkin yang lebih bisa jelasin anak-anak psikologi kayak Laura. Cuma gini, intinya adalah lo kalau misalnya menganggap bahwa gue conscious, I'm conscious, I think therefore I am segala macam, doesn't mean you're conscious. Misalnya lo dibikin ada ilusi atau apa, atau misalnya lo diingetin, lo pernah lihat yang video monyet nggak? Ada video, lo nonton video itu lo nggak nyadar bahwa ada monyet, ya kan? You're not conscious of the monkey, right? Gitu. Nah, the consciousness maksudnya kayak keadaan bahwa gua ada, it's just an illusion karena banyak sekali hal yang kita lihat. Gue justru tidak ngomong situ, gue ngomongin masalah spesies. Oh, oke. Self awareness berarti. Yes, di masa depan antara spesies Homo sapiens ini akan hanya sekedar pet bagi para android atau kita beneran punah. Ya udah. Homo sapiens. Homo sapiens bisa aja punah, tapi otaknya Homo sapiens nggak punah. Dan menurut gue itu sapiens. Bukan otaknya sih sebetulnya. Pemikirannya. That's true. Thank you. That's not Homo sapiens anymore. It's just sapiens mungkin. Thinking. Android sapiens maybe. Nah, the thing is kembali lagi ke arah consciousness. Ada sebenarnya tadi ada kan yang misalnya pengen the line of consciousness tidak berakhir. Jadi benar-benar kayak yang teleportation gitu. Gue ngerasa benar-benar gue pindah ke sana, gue nggak ngerasa mati. Bisa, ada caranya sih. Jadi tekniknya sih sebenarnya seperti kayak you put a probe inside you. Jadi kalau misalnya nanoteknologi udah cukup advance, kita bisa masukin beberapa probe di dalam otak kita yang langsung menggantikan otak kita pelan-pelan dengan komputer. Pelan-pelan dengan yang brain chip itu tadi. The brain is a computer, it copies itself. Udah, hapus yang di sini kan, itu udah gitu kan. That's actually one of the ways. Tapi why do you want to do that? Sebenarnya lo copy diri lo dalam komputer, you live inside it. Gue yang di luar mungkin mati. Lo gak peduli gitu. I'm still alive in there. Kenapa? Asal download in China. Asal download. Enggak, asal listriknya nggak mati aja. Iya, asal listriknya mati aja. The thing is, itu yang tadi dibilang soal human energy. Yang human energy itu sebenarnya bukan cuma soal manusia, tapi everything gitu. Jadi harnessing energy from everything, reducing the penggunaan energi dan lain-lain. Itu yang sekarang kita fokusin. We don't use fossil fuels dan lain-lain. Kita coba untuk mengurangi lah seperti itu. It sounds environmental. The thing is, we're looking for more energy and more energy. We want to transform even the smallest molecule into something that thinks. Gini, kalau lo lihat kayak, gue lupa datanya ya, cuma kalau lo lihat bumi tahun 1000 misalnya, kecepatan flops, floating point operations per second, kecepatan mikir ya. Jadi setiap kali dia satu kali hitung dalam 1 detik, itu palingan like 1 per berapa ya? 1 per 1 kuintal lah misalnya gitu. Satu manusia kan 1 kuintal ceritanya gitu. Karena kita bisa mikir secepat itu. After the advent of technology, abacus dan lain-lain meningkat jadi kayak sekitar 2 atau 3. Pada saat udah ada komputer, makin meningkat lagi. Jadi the earth itself itu punya flops, punya intelligence. Maksudnya intelligence bukan yang muluk-muluk, tapi sebenarnya kalau lo bandingin ini how many babies are born, how many materials are formed, dibandingin sama berapa banyak transistor yang muncul di dunia, itu lo bisa bandingin langsung flopsnya berapa gitu. Makin lama makin tinggi, karena transistor makin banyak. Makin lama, everything here, including the walls, including kayak plug in yang electricity itu bukan untuk electricity again, it's about plugging in intelligence. The future is going to be everything smart. With nanotechnology yang tadi seperti 12 atom per bit itu tadi, it can even float around you gitu. Baju lo bisa ngomong sama lo. Kedepannya seperti itu.